萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Hai tua, ini adalah hadiah yang dijanjikan oleh si kecil yang saya tuju saat itu. Ini akan memungkinkan Anda memulihkan kekuatan puncak Anda saat itu. Hehehe, bagaimanapun, tolong maafkan saya. Xiao Yan tidak memberi Anda pil obat ini selama 3 tahun. Sosok yang tergantung di langit tiba-tiba menegang. Itu lama kemudian sebelum ekspresi gembira dengan cepat menyebar di wajah Hai Bodong. Tangannya gemetar saat menerima botol batu giok dan menghirup nafas dalam-dalam. Ada beberapa kelembapan yang terkandung di mata tua itu ketika dia berbicara dengan suara serak. Saya juga menunggu selama 3 tahun untuk hari ini. Untuk berpikir bahwa anak kecil itu masih ingat perjanjian kita. Ketika Yundu dan Yunsha dikalahkan, serangan besar-besaran ini untuk memusnahkan klan primer perlahan-lahan berakhir dengan situasi yang tidak seorang pun harapkan di bawah fokus mata banyak di ibu kota. Dalam pertarungan ini, Mystic Cloud Sect yang datang dengan cara mengancam, akhirnya menderita pukulan liar. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar kalah tetapi lebih dari setengah murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang tetap hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Oleh karena itu, seseorang bisa tanpa basa-basi mengatakan bahwa Mystic Cloud Sector tidak hanya kehilangan serangan ini, tetapi telah kehilangan dengan sangat menyedihkan. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan yang telah mengalami cukup banyak kerusakan, apakah para pengamat yang mengelilingi klan primer mulai menyebar dengan kejutan yang tersisa di hati mereka dan perasaan bahwa mereka belum cukup menonton. Yang bisa dibayangkan dalam beberapa hari, peristiwa yang terjadi di ibu kota tampaknya akan tumbuh sayap saat mereka dengan cepat menyebar ke setiap sudut ibu kota. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita mengejutkan ini. Wajah awalnya agak putus asa dari anggota klan primer juga telah membongkar batu-batu berat di dalam hati mereka setelah akhir pertempuran besar ini. Akhirnya, mereka mulai membersihkan manor yang berantakan di bawah komando Ya Fei dan beberapa yang lain. Xiao Yan memimpin Lin Yan dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiao Yan tersenyum pada Xiao Ding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik ke punggungnya dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk menemui kakak?" Hehehe, Xiao Li tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiao Yan setelah mendengar ini. Sayap Douki di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Ding, "Kakak laki-laki, apakah Anda baik-baik saja?" Xiao Ding tersenyum sedikit saat dia melihat wajah Xiao Li yang bahkan lebih tipis, lebih gelap dan lebih dingin daripada 2 tahun yang lalu. Baru kemudian dia menjawab dengan lembut, "Sudah sulit bagi Anda beberapa tahun ini. Untungnya, Anda telah mengingat kata-kata saya dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, Anda tidak boleh kembali dan mencari saya." Xiao Li mengusap kepalanya dengan sedikit teguran dalam kata-kata Xiao Ding. Namun, dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan atau perlawanan. "Kakak laki-laki, kakimu?" Tatapan Xiao Li juga berhenti di kursi roda yang dipakai Xiao Ding. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. "Saya baik-baik saja." Xiao Ding secara acak melambaikan tangannya. Namun, dia berbicara kepada Xiao Li dengan sedikit terkejut, "Sebaliknya, kamu bocah kecil. Mengapa Anda telah mencapai kelas doang setelah tidak bertemu dengan Anda selama 2 tahun?" Xiao Li terkejut ketika mendengar ini. Dia segera berbicara buru-buru,
Hehehe, ini tentu saja semua berkat saudara ketiga. Jika tidak, dengan bakat saya, bahkan jika saya harus berlatih dengan segenap kekuatan saya akan paling hanya menjadi Douling sekarang. Tangan Xiao Li berada di belakangnya memberi Xiao Yan sinyal tangan saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam di hatinya saat dia melirik sinyal tangan Xiao Li. Penolakan saudara kedua untuk mengungkapkan hal-hal tentang dia menggunakan sisa hidupnya sebagai ganti kekuatan adalah karena dia takut kakak itu akan khawatir. Namun, seseorang mungkin bisa menjaga rahasia semacam itu untuk waktu yang singkat tetapi tidak selamanya. Menurut debat pil pemakan kehidupan pada hidupnya, kemungkinan besar saudara laki-laki kedua yang paling banyak memiliki setengah tahun lagi untuk hidup. Sepertinya saya harus memikirkan metode untuk menghapus masalah dari pil pemakan kehidupan saudara kedua. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan tatapannya ke arah Xiao Ding sebelum tersenyum dan menganggukkan kepala. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Xiao Ding. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu diracuni?" "Ya, saya dikejutkan oleh panah dingin yang ditutupi racun saat saya melarikan diri saat itu. Saya telah menunda mengeluarkan racun untuk beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan saya kehilangan perasaan kedua kaki saya. Namun, saya sudah terbiasa. Paling tidak, itu memungkinkan saya untuk diam-diam memikirkan berbagai hal dan berlatih." Xiao Ding tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan karena kelumpuhan kedua kakinya. Masih ada beberapa metode untuk mengusir racun jika hanya diracuni. Namun, terlalu banyak waktu berlalu dan kami hanya bisa melakukan hal-hal secara perlahan. Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Hehehe, bahkan jika kita ingin menyusul satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di pintu depan, benar? Ayo, mari masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang benar-benar berantakan, itu masih bisa menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika melihat 3 orang yang bercakap-cakap dengan gembira dari samping. Semua orang mengeluarkan tawa ketika mendengar hal ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Semua orang menyerbu ke aula sebelum memisahkan diri pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiao yang sementara para ahli dari gerbang Xiao seperti Yao Besar dan yang lainnya ragu sejenak sebelum berdiri lurus di belakang Xiao yang seperti pilar-pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk kategori individu arogan yang sulit dijinakkan, mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiao Yan. Hati mereka benar-benar memandangnya sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok ke dalam matanya. Jantungnya juga secara samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga sejumlah anggota inti dalam klan primer di dalam aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan beberapa kritik tentang bagaimana Xiao Ding dan klan Xiao telah membawa cukup banyak masalah pada mereka dengan ekspresi hormat. Sesekali, mereka juga tersenyum sopan ketika berbincang dengan Xiao Ding. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao, yang hanya bisa bertahan pada nafas terakhirnya di bawah perlindungan klan primer, akan melompat untuk menjadi salah satu fraksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa menyusul mereka. Senyum di wajah Xiao Ding sama acuh seperti sebelumnya dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan kejutan apapun di adegan ini. Dia sudah lama tahu bahwa selama dia bisa bertahan sampai hari di mana Xiao Yan kembali ke Kekaisaran Jiama, klan Xiao pasti akan berkembang sekali lagi. Hai Bodong memanggil beberapa pelayan wanita setelah menatap semua tamu. Baru kemudian dia menoleh dan menyuarakan pikirannya kepada Xiao Yan, "Saya khawatir Anda berencana untuk bertempur sampai mati dengan Mystic Cloud Sect setelah kembali kan?"
Apakah Hai Tua berpikir bahwa ada kemungkinan klan Xiao dan Mystic Cloud Sector dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jiama? Xiao Yan tertawa samar. Karena ini adalah kasusnya, aku mungkin harus memberitahumu tentang kekuatan Mystic Cloud Sector saat ini. Ekspresi Hai Bodong berangsur menjadi serius ketika dia perlahan-lahan berbicara. Perkembangan Mystic Cloud Sector selama 3 tahun ini telah jauh melampaui harapan Anda. Anda harus tahu bahwa 3 tahun yang lalu, seluruh Mystic Cloud Sector, dengan pengecualian Yunshan, hanya memiliki Yun Yun sebagai elit Du Huang. Sekarang, bagaimanapun, bahkan dengan Yundu dan Yunsha terbunuh di tangan Anda, kemungkinan bahwa Mystic Cloud Sector masih memiliki tidak kurang dari 3 Du Huang di dalamnya. Itu juga harus memiliki beberapa ahli Du Huang. Mereka seharusnya menggunakan semacam metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalami kemajuan seperti itu. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, selain itu, Du Qiyundi dan Yunsha sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura elit Du Huang. Jelas, mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia. Karenanya, kekuatan Mystic Cloud Sector mungkin lebih kuat daripada 3 tahun lalu, tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Hai Bodong juga kaget ketika dia mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari Mystic Cloud Sector dalam waktu singkat. Ya Fei Jie telah membangun jaringan informasi besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, saya telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak dari beberapa kecerdasan fraksi misterius lainnya di Mystic Cloud Sector. Mungkin, ini seharusnya ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sector yang saat ini memiliki banyak ahli. Hai Bodong mengerutkan kening dan perlahan-lahan berbicara. Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Fraksi misterius itu pasti Hall of Souls. Jika tidak, dengan kekuatan Yunshan, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memungkinkan kekuatan tetua Mystic Cloud Sector untuk melambung begitu besar. Saat ini, kekuatan Mystic Cloud Sector tersebar di sebagian besar Kekaisaran Jiama. Sangat mungkin itu akan sulit jika Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bahwa akan lebih baik untuk menarik 2 klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran ke sisi Anda. Tindakan dari Mystic Cloud Sector beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun, karena kekuatan Yunshan, sebagian besar dari mereka hanya berani marah dan tidak berani menyuarakannya. Kembalinya Anda kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Setelah semua, akan ada beberapa peluang kemenangan jika Anda termasuk dalam pertempuran dengan Yunshan. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengutarakan pikirannya. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang Mystic Cloud Sector. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi cemuhan saat dia tertawa. Anda masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu, tetapi Anda tidak dapat menyalahkan mereka. Mystic Cloud Sector benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun Anda telah membawa sejumlah ahli kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, saya akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada Mystic Cloud Sector. Selain itu, Mystic Cloud Sector juga memiliki Yunshan yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Jika hanya Anda sendiri. Hai Bodong berbicara dengan cara yang serius. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya saat ini di aula. 10 ditambah ahli Do Uang. Ini tidak dianggap sebagai barisan besar melawan Mystic Cloud Sector.
Xiao Yan hanya tersenyum sambil melihat ekspresi serius Hai Tua. Dia dengan lembut berkata, "Saya secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk membatalkan Mystic Cloud Sector dengan hanya mengandalkan pelembab." Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan ini. Tepukan itu bergema di seberang aula sebelum ditransmisikan keluar oleh sedikit benang dari Douqi. Tidak lama setelah tepukan Xiao Yan terdengar, suara pelan dari angin deras tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di aula. Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Yinggu Tua, Su Mei, dan Tai Wu, 3 elit Du Huang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.